Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Mikel Arteta jelaskan sulitnya latih Arsenal. Mikel Arteta sering dikritik fans karena taktik yang dianggap tidak jelas, khususnya ketika Arsenal kalah. Arteta sering salah menurunkan komposisi skuad dan lambat membuat pergantian pemain. Ada banyak faktor penyebab kesulitan Arsenal. Salah satunya adalah cedera beberapa pemain penting. Cedera pemain ini jadi perkara besar bagi Arsenal karena Arteta tidak punya pelapis yang cukup bagus. Jika Anda bisa mengganti satu kepingan dengan kepingan lain, seharusnya itu mudah. Ketika tidak bisa melakukannya, Anda harus mencari solusi, ujar Arteta di situs resmi klub. Intinya, Arteta tidak punya banyak opsi taktik untuk Arsenal yang sekarang. Ketika pemain-pemain inti yang diandalkan cedera, ia kesulitan mencari solusi untuk tetap menjaga kualitas tim. Situasinya rumit, tapi Anda harus terus mencoba dan memaksimalkan apa yang ada. Ketika Anda tidak menang, jelas segalanya akan diadili. Meski tentu lebih baik melakukannya sebelum pertandingan, bukan setelahnya. Tutupnya. Arsenal dikaitkan dengan bek tengah Torino. Arsenal sudah memiliki Gabriel Magalhaes dan Benjamin White di lini pertahanan, ditambah William Saliba yang akan kembali ke London di musim panas nanti. Banyak pihak meyakini bahwa 4 bek di dalam skuad adalah jumlah bek yang ideal untuk dimiliki setiap tim. Oleh karena itu, Arsenal pun dikaitkan dengan sejumlah bek baru. Kini, Arsenal dikaitkan dengan kepindahan bek tengah milik Torino yang berusia 25 tahun, yakni Gleison Bremer. Arsenal disebut-sebut telah melakukan kontak awal mengenai ketersediaan pemain tersebut. Pemain asal Brasil itu bergabung dengan Torino pada 2018 dari Atletico Mineiro hanya dengan harga 5,22 juta pound sterling. Akan tetapi nilainya kini meroket hingga hampir 30 juta pound sterling. Kontrak Gleison Bremer bersama Torino berlangsung hingga 2024. Arteta khawatir dengan kondisi Arsenal. The Gunners dibuat frustasi oleh solidnya pertahanan Southampton. Alhasil, The Saints keluar sebagai pemenang usai unggul 1-0 berkat gol Jan Bednarek. Kekalahan dari Southampton jelas menjadi hal yang merugikan bagi Arsenal. Pasalnya, ini menjadi kekalahan ketiga mereka secara beruntun di kompetisi Liga Inggris, di mana sebelumnya Arsenal takluk dari Crystal Palace dan Brighton. Seusai pertandingan, Mikel Arteta tak bisa menutupi rasa kecewanya. Ia juga mengaku khawatir dengan kondisi skuadnya pasca tanpa kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Kami menelan kekalahan dengan cara yang berbeda-beda. Kekalahan yang kami dapatkan hari ini juga sulit untuk dijelaskan. Jika Anda menyaksikan pertandingannya, Anda pasti akan menilai bahwa Arsenal bisa menang dengan mudah. Kekalahan atas Southampton sulit untuk diterima, ujar Arteta dilansir ESPN. Arsenal tampil bagus, namun tidak mendapatkan hasil maksimal. Sementara kami memerlukan keduanya. Anda harus bisa memasukkan bola ke dalam gawang. Tim harus bisa menciptakan sekaligus memanfaatkan momen penting agar bisa memenangkan pertandingan. Saat ini, hal tersebut tidak terjadi. Tambahnya, kalah dari Southampton, pemain Arsenal benar-benar hancur. Arsenal kalah dari Southampton dengan skor 0-1. Hasil yang cukup mengejutkan mengingat pada pekan sebelumnya Southampton dibantai oleh Chelsea dengan skor 0-6. Bukan hanya kalah, Arsenal juga hanya bisa mencetak 1 gol dalam 3 pertandingan terakhir. Rentetan hasil buruk ini rupanya cukup memukul mental para pemain The Gunners. Mereka sangat kecewa hari ini, sebab tak mampu menemukan jawaban yang tepat selain dari apa yang bisa kami lakukan lebih baik di sekitaran kotak penalti dan tidak meraih kemenangan, kata Mikel Arteta dikutip dari Metro. Begitulah rasa frustasi ketika seseorang lebih baik dari Anda menggaruk kepala mereka dan melakukan sesuatu. Anda harus percaya dan kritis kepada diri sendiri. Lanjutnya, Arsenal tak lagi superior saat bertemu lawannya. Contohnya kalau menghadapi Southampton, di mana mereka bisa mencatatkan penguasaan bola hingga 76%,
dan melepaskan 23 tembakan. Namun sayang, mereka tak mampu mencetak satu pun gol. David De Gea komentari kekalahan Tottenham dan Arsenal. Manchester United berhasil menjaga asa mereka untuk bisa finish di posisi 4 besar setelah mengalahkan Norwich. Namun hasil berbeda didapatkan Tottenham dan Arsenal. Spurs kalah 1-0 saat menjamu Brighton dan Arsenal tersungkur di markas Southampton. Hal itu lantas membuat peta persaingan dalam perburuan tiket UCL musim depan semakin memanas. Spurs masih berada di posisi 4 dengan 57 poin, namun mereka hanya unggul 3 angka dari MU dan Arsenal. Kiper Manchester United, David De Gea, memberikan komentar terkait kekalahan yang diterima kedua rivalnya. Ini adalah Liga Primer. Tidak mudah, setiap pertandingan sangat sulit. Anda dapat melihat hari ini ketika kami menghadapi Norwich. Mereka berada di dasar liga, tetapi mereka tetap bisa bertarung dan hampir mendapatkan poin di sini. Ujar De Gea kepada MU TV. Sangat bagus bagi kami bahwa mereka kehilangan poin. Tetapi kami harus terus berkembang, fokus pada diri kami sendiri, dan terus meraih kemenangan hingga pertandingan terakhir, pungkasnya. Arsenal bersaing dapatkan Florian Grillitsch. Arsenal masih bersaing merebutkan 4 besar di Premier League dan kini mereka berada dalam periode minor. Meski begitu, manajemen klub tetap melakukan pergerakan untuk mencari pemain baru. Menurut Daily Telegraph, pemain Hoffenheim, Florian Grillitsch, menjadi target Arsenal. Dirinya berposisi sebagai gelandang. Grillitsch juga rekan David Alaba di timnas Austria. Kelebihan lain dari Grillitsch adalah kemampuan serba bisa bermain sebagai bek tengah selain gelandang bertahan. Arsenal melihatnya sebagai pemain ideal untuk menambah kedalaman skuad Arteta. Namun, Arsenal tidak sendirian dalam memburunya. Klub Liga Inggris lainnya seperti Newcastle United dan Leeds United juga membidiknya. Bahkan ada kabar jika klub-klub dari La Liga pun mengincar mantan pemain Werder Bremen itu. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!